Ini adalah latihan yang kedua tentang teknik turunan fungsi trigonometri atau cara menurunkan fungsi trigonometri. Matematika peminatan kelas 12. Saya harap teman-teman sudah mengerjakan terlebih dahulu ya. Atau bagi teman-teman yang ingin mengerjakan terlebih dahulu sekarang, nah videonya bisa di-skip dulu teman-teman dan coba kerjakan ya 3 soal ini. Dan 3 soal yang sekarang ini adalah tipe UTBK. Yang pertama saya ambil dari SBMPTN tahun 2017, kedua dari SPMB 2005, dan yang ketiga dari UMGM tahun 2005. Oke, kita mulai dari yang pertama, SBMPTN tahun 2017. Diketahui fungsi trigonometri seperti itu, teman-teman. Yang pertama ya. Fungsi trigonometrinya fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, itu sama aja dengan sin x kuadrat ya. Kita akan mencari turunannya. Ingat, turunan itu dari umum ke khusus ya. Itu istilah saya teman-teman ya. Lebih lengkap teman-teman bisa lihat di video tentang teknik turunan fungsi trigonometri ya. Linknya ada di deskripsi video teman-teman. Dari umum yaitu dari yang paling luas. Oh, ternyata sin yang paling luas tuh. Sin itu turunannya cos. Dalamnya tetap, yaitu ini. Nah, gini. Itu yang umum, yang paling umum atau paling luas. Ke khusus, maksudnya setelah yang paling luas, ke dalamnya yang lebih sempit. Oh, di dalam sini itu ada ini. Ah, ini berarti diturunkan juga. Yaitu sin x kuadrat. Turunannya berarti ini 2 turun ke depan. Ini dikali ya teman-teman ya. Pangkatnya jadi 1. Begini. Dalamnya tetap, yaitu sin x. Nah, gini. Seterusnya, kalau masih ada dalamnya, turunkan lagi teman-teman. Setelah pangkat 2, dalamnya itu ada sin x. Nah, turunkan. Turunannya cos x. Nah, gini. Nah, sekarang kita lihat masih ada nggak dalamnya? Di dalam sin itu ada x. Turunannya 1 kali 1. Atau nggak usah kita tulis. Dah, berarti inilah dia turunannya teman-teman. Hanya untuk yang pilihan ganda seperti ini, kadang-kadang kita harus menyesuaikan. Ada enggak di pilihannya. Nah, ini 2 maju ke depan ya. 2 maju ke depan. Berarti kalau 2 ke depan, nanti menjadi 2 cos sin kuadrat x. Nah, ini ada 2 cos sin kuadrat x ya. Tapi sin x kali cos x, ada nggak sin x kali cos x? Nah, yang ini nggak ada, ya nggak teman-teman? Nah, kemungkinan itu diubah. Nah, kita ingat, lihat ini teman-teman. Ada perkalian sin dengan cos, dengan sudut yang sama. Kemudian kali 2. Nah, ingat rumus. 2 sin A, cos A. Perkalian sin dengan cos dengan sudut yang sama, kemudian kali 2. Ini menjadi apa teman-teman? Menjadi sin 2 kali sudutnya. Nah, ini sama. 2 sin cos, sudutnya sama itu. Sama-sama x-nya. Berarti sin 2 kali sudutnya. Ini kita tuliskan yang depan ya. Cos sin x kuadrat, atau kuadratnya di sini teman-teman ya. Nah, yang ini menjadi sin 2 kali sudutnya. Inilah dia jawabannya teman-teman. Ada nggak? Cos sin kuadrat x, cos sin kuadrat x dikali sin 2x. Nah, ini yang E ternyata teman-teman. Ya nggak? Yang ini ya. Ya, berarti soal pertama jawabannya adalah yang E. Kita ke soal yang kedua.
Yang kedua, fx-nya seperti ini. Nah, langsung turunannya kita teman-teman ya. Ingat ini dipisah oleh pembagian. Berarti U per V. Nah, kita ingat lagi. U per V itu turunannya U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. U itu yang atas, V itu yang bawah. Atas diturunkan, yang bawah tetap, dikurang, gantian yang atas ini tetap, yang bawah diturunkan ya, per yang bawah ini dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat ini. F aksen X turunannya berarti atas diturunkan, dipisah tambah itu berarti masing-masing diturunkan. 1 turunannya 0. Cos X turunannya negatif sin X. Berarti yang atas itu turunannya negatif sin X. Atas diturunkan seperti ini. Yang bawah tetap. Nah, gini teman-teman. Dikurang, gantian yang atas yang tetap, yang bawah diturunkan. Nah, itu jadi cos X ya. Per yang bawah di kuadrat. Berarti ini sin kuadrat X. Dah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Yang ini menjadi negatif sin kuadrat X. Ini cos X kali min 1 negatif cos X. Cos kuadrat X kali negatif, negatif cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, selanjutnya coba lihat teman-teman, ada bentuk yang bagus ini. Negatif sin kuadrat X, negatif cos kuadrat X. Negatifnya saya keluarkan. Dalam kurung, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya nggak? Dikurang cos X yang sini ya. Per sin kuadrat X. Nah, kenapa diubah seperti ini? Karena sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Nah, berarti menjadi negatif 1, negatif cos X per sin kuadrat X seperti ini, teman-teman. Dah, ada nggak itu di pilihan? Nah, ternyata ini tidak ada. Nah, gimana caranya? Ini pasti diubah, teman-teman ya. Kalau nggak ada seperti ini, berarti ini diubah. Caranya kita ubah. Yang ini kan sama aja dengan, kalau negatifnya keluar ini teman-teman, ini negatif dalam kurung 1 ditambah cos X. Nah, ini coba kita kalikan dengan 1 dikurang cos X per 1 dikurang cos X. Ini boleh karena segini nilainya 1 teman-teman ya. Ya kan? Berarti kan kita cuman mengalihkan dengan 1. Nah, itu tidak mengubah apapun ya. Oke. Nah, kita pindah sini sebentar. Atau kalau enggak ini supaya kelihatan ya, supaya enggak bingung. Negatifnya saya keluarkan dulu teman-teman. Negatif 1 ditambah cos X. Nah, gitu. Dikali yang ini berarti ya, 1 dikurang cos X. Per sin kuadrat X dikali 1 dikurang cos X. Dah. Negatif. Nah, ini kan seperti A tambah B dikali A kurang B. Ingat lagi rumusnya. A tambah B dikali A kurang B. Itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini A kuadrat dikurang B kuadrat tuh teman-teman. A-nya 1 ya. 1 kuadrat dikurang cos kuadrat. Nah, gini. Per sin kuadrat X dikali 1 negatif cos X. Ini nggak usah dikaliin. Dah. Berarti menjadi negatif 1 kuadrat 1. 1 dikurang cos kuadrat X.
1 dikurang cos kuadrat X itu sama aja dengan apa, teman-teman? Itu sama aja dengan sin kuadrat X, ya enggak? Nah, ingat lagi rumus trigonometri ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan nilainya 1. Berarti kan kalau 1 dikurang cos kuadrat X, nah seperti ini, itu sama aja dengan sin kuadrat X. Nah, yang atas menjadi negatif sin kuadrat X ya. Yang bawah tetap. Nah, gini. Dah, ternyata ada yang sama, yaitu sin kuadrat X. Kita coret, berarti yang atas tinggal negatif 1. Yang bawah 1 negatif cos X. Seandainya ini di pilihan nggak ada, teman-teman, cara mengubahnya, kita kalikan 1. Nah, 1 itu wujudnya bisa negatif 1 per negatif 1. Ini kan 1 ya. Nah, yang atas dikali ini menjadi 1. Yang bawah negatif 1 positif cos X. Atau positif cos X negatif 1. Nah, ini tergantung yang ada di pilihan yang ini atau yang ini ya. Kita lihat sekarang ya. Nah, ternyata yang ada yang E, teman-teman. Nah, ini dia. 1 per cos X negatif 1. Nah, yang ini lumayan agak panjang ya. Agak panjang. Kadang-kadang di sini, teman-teman, kita sudah mengerjakan sampai sini. Loh, di pilihan nggak ada. Itu belum tentu salah. Nah, kalian harus berpikir ini diubah kemana. Ya, nah itu pasti diubah ya. Jadi jangan menyerah. Misalnya kok di pilihan nggak ada sih. Nah, itu berarti kalian perlu berpikir ini diubah kemana. Nah, teruskan, lanjutkan prosesnya sampai ketemu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita masih punya soal yang ketiga. Dari UMGM tahun 2005. Yaitu fx-nya ini x dikali sin 3x. Nah, ini perkalian teman-teman. Ingat, U kali V. Nah, turunannya U aksen V ditambah U V aksen ya. U itu yang depan, V itu yang belakang. Depan diturunkan, yang belakang tetap. Ditambah, gantian ini, depan tetap dan yang belakang diturunkan. Nah, ini sama. Kita cari F aksen X-nya terlebih dahulu. Depan diturunkan 1, yang belakang tetap. Nah, ini sin 3x. Ditambah, gantian, yang depan yang tetap, yang belakang diturunkan. Nah, turunan sin 3x. Ingat, dari umum ke khusus ya. Jadi, sin-nya dulu. Yang paling umum itu sin-nya. Turunannya berarti cos. Nah, gini. Ke khusus, artinya di dalam sin. Oh, ada 3x. Turunannya 3. Nah, gini teman-teman. Ya. Dah, kalau kita percantik bentuknya, ini menjadi sin 3x ditambah 3x cos 3x. Pertanyaannya bukan ini, melainkan F aksen pi per 4. Artinya, X-nya diganti dengan pi per 4. Sin 3 pi per 4, ya. 3 kali pi per 4. Ditambah 3 pi per 4 cos 3 pi per 4. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ada lingkaran seperti ini, teman-teman. Nah, ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, 3, 4. 0 derajat sini atau 0 radian di sini. Ini pi. Pi per 4. Ini pi per 2. Pi per 4 itu pi per 2 ini dibagi 2. Nah, berarti di sini. Ini pi per 4. 0. Pi per 4. Ini 2 pi per 4. Atau pi per 2 ya. 2 pi per 4. Ini 3 pi per 4. Ini 4 pi per 4 atau pi. Nah, kita lihat 3 pi per 4 itu di sini. Nah, ini dia.
di kuadran 2. Berarti sinnya positif dan cosnya nanti negatif ya. Oke, ini 3pi per 4 sinnya berapa? Nah, kita lihat dari mendatar jaraknya berapa. Itu kan sama seperti ini teman-teman. Berarti itu sama aja dengan sin pi per 4. Yang penting dari mendatar teman-teman ya. Sin pi per 4. Sin pi per 4 atau 45 derajat ya. Sinnya itu setengah akar 2. Nah ini teman-teman harus hafal ya. Ditambah 3pi per 4. Cosnya sama, ini jaraknya dari mendatar itu pi per 4 atau 45 derajat ya. Cosnya itu setengah akar 2. Hanya karena dia kuadran 2, ini nilainya negatif. Hati-hati di situ teman-teman. Dah, ini dia jawabannya, yaitu setengah akar 2 negatif. Yang ini 3pi per 4 dikali setengah akar 2. Ternyata ini yang dikeluarkan yang mana teman-teman? Akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2 atau setengah akar 2 itu keluar. Akar 2 per 2 dikeluarkan, berarti ini tinggal 1. Ini kan sama dengan sini. Dikurang. Ini sudah keluar, berarti masih ada 3pi per 4. Inilah dia jawabannya teman-teman. Ada nggak? Nah, yang C ya. Ini. Oke teman-teman. Ini mungkin memerlukan beberapa rumus trigonometri ya. Seperti tadi 2 sin A cos A itu menjadi sin 2A. Nah itu teman-teman harus hafal. Kemudian tentang sudut-sudut istimewa seperti ini. 0, 30 derajat, 45, 60 derajat, 90 derajat. Itu teman-teman harus hafal. Harus hafal nilai trigonometrinya. Sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa. Kemudian menentukan yang kuadran ini juga teman-teman harus bisa ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih ya, silakan lihat video saya tentang trigonometri. Tentang persamaan trigonometri juga, teman-teman. Oke? Seperti ini pembahasan soal kita ya, tentang latihan yang kedua dari turunan fungsi trigonometri tipe UTBK. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa bagi ke sebanyak mungkin teman-teman kalian ya, ke relasi-relasi kalian. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih semuanya.